tergambar dengan kata-kata ketika simbol-simbol agama tak digunakan selayaknya. Jelang pergantian tahun 2016, masyarakat dikejutkan dengan trompet tahun baru bersampul Al-Quran. Trompet ini pertama kali ditemukan di minimarket di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan tersebar di Pulau Jawa, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Barat. Al-Quran tersebut merupakan cetakan Departemen Agama tahun 2013 yang gagal edar. Tak lama berselang, ramai di media sosial, lembaran Injil dijadikan sebagai bungkus tempe. Gambar ini diunggah oleh akun Sarkasert dan menuai respon beragam dari para penghuni dunia maya. Sebelumnya, masyarakat juga dihebohkan dengan alas sandal bercetak kaligrafi surat Al-Ikhlas dan lafal Allah. Jadi harus diusut itu ya, karena ini termasuk penodaan agama. Lafal Allah itu adalah lafzul jalalah, jadi lafaz keagungan, ditempatkan di sandal itu ya. Wah, itu merupakan suatu perbuatan yang betul-betul melecehkan ya. Jadi penghinaan dan penodaan. Penempatan yang tak patut menyulut amarah publik. Pemilik pabrik sandal di Gresik tersebut meminta maaf dan membakar ribuan pasang sandal produksinya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudara Muslim di seluruh Indonesia dengan ketidaksengajaan perusahaan kami untuk membuat sandal. Saya akan tarik semuanya dan saya akan musnahkan. Jelas ini ya, kalau tidak ada unsur kesengajaan ya untuk apa ya, masa ini secara kebetulan gitu ya. Ini kalau tidak diatasi penegakan hukum, kalau tidak jera, itu orang seenaknya melakukan sesuatu ya, penghinaan seperti ini. Laporan yang masuk ke Majelis Ulama Indonesia ternyata tak hanya itu. Ada pula celana jeans bertuliskan Bismillah di bagian belakang celana. Yang teranyar dan juga menjadi perbincangan adalah penggunaan karpet sajadah sebagai alas tari dalam acara yang digelar di halaman Kanwil Kementerian Agama sendiri. Penempatan simbol-simbol agama tak sesuai harkat membuat resah masyarakat. Apa yang harus diperbuat? Cukupkah hanya sebatas kata maaf tanpa disertai sanksi berefek jera? Halo, selamat malam pemirsa. Kali ini Gestur mengangkat tema mengenai simbol agama antara etika dan efek jera. Saya Brigita Manohara yang menemani Anda untuk edisi kali ini. Sudah ada 3 narasumber yang akan mengulas mengenai simbol-simbol yang sepertinya ini tidak pada tempatnya. Dan istimewa sekali Pak Menteri Agama berkenan hadir untuk edisi Gestur kali ini. Selamat malam Pak Menteri. Ya, selamat malam. Selain itu juga ada Ketua Komisi Fatwa MUI, Bapak Aminuddin Yaqub. Pak Amin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Anggota Komisi Fatwa. Anggota Komisi Fatwa. Berarti saya doakan Pak untuk jadi ketua gitu kira-kira. Dan juga ada sosiolog Pak Musni Umat. Pak Musni sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis tahun baru makin seger sepertinya. Ya. Saya ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, ini kok sajadahnya ada di tempat Pak Menteri sendiri sih? Dibuat nari-nari, gimana ceritanya Pak Menteri? Iya. Jadi saya sudah mencoba mengklarifikasi, melakukan tabayun begitu ya, mencari tahu apa duduk persoalan yang sesungguhnya. Jadi itu adalah kejadian di kantor wilayah Kementerian Agama DKI ketika ada peringatan hari jadi Kementerian Agama yang ke-70. Dan setiap kantor wilayah itu mengadakan peringatan itu, yang rangkaian acaranya itu lalu kemudian ada hiburan tarian, sumbangan dari bimas-bimas, ada bimas Islam, bimas Kristen, bimas Hindu, dan seterusnya. Nah, ketika bimas Islam menampilkan tarian saman, dan tarian saman itu ditarikan oleh 175 siswi kita, itu lalu kemudian memerlukan adanya karpet, karena itu dilakukan di lapangan begitu yang beraspal, jadi supaya tidak sakit, supaya nyaman yang menari itu, dan jumlahnya banyak 175, maka kemudian diperlukan karpet. Lalu kemudian diambillah karpet yang ada di aula yang biasa digunakan untuk
kegiatan-kegiatan sosial di kantor wilayah DKI itu. Jadi karpet itu sama sekali bukan sajadah yang biasa digunakan untuk sholat, bukan yang ada di masjid, tapi yang ada di aula untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, setelah acara tarian saman itu berakhir, giliran berikutnya adalah tari Bali dari Bimas Hindu. Dan ketika tampil tarian Bali itu, belum sempat digulung. Karpet ini tidak sempat digulung karena banyak sekali dan panjang begitu, beberapa soft gitu. Jadi tidak sempat sudah masuk penari Bali itu. Inilah yang kemudian kelalaian terbesar dari jajaran Kementerian Agama di DKI. Jadi kekhilafan, kelalaian, kealpaan yang kemudian menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Karenanya saya selaku Menteri Agama pada saat itu menyampaikan permohonan maaf tentu kepada masyarakat khususnya umat Islam atas kelalaian jajaran Kementerian Agama, dan saya sudah menegur Kakanwilnya dan beberapa staf yang ada di sana, dan ya kita beri peringatan keras untuk ini betul-betul pelajaran yang amat sangat berharga, karena bagaimanapun juga itu ada gambar masjid di sajadah, dan memang umumnya itu memang untuk sholat, meskipun karpet itu sebenarnya tidak digunakan untuk sholat, tapi image, dan itu adalah simbol. Dan fotonya simbol pas agama. ketika dia diinjak-injak begitu, betul, ya, menari-nari. Saya ke Jadi, Pak Amin. Pak Amin, ya. ini kalau dari sisi agama, ketika memang tadi peruntukannya bukan untuk sholat, Pak Menteri menyampaikan, apa memang boleh? Ya begini ya, simbol itu ketika kita beribadah, ya di hadapan kita ada lafaz Allah itu, sebetulnya kita tidak menyembah simbol itu kan, kita menyembah zat langsung Allahnya. Bahkan ketika kita sholat ada simbol itu bahkan bisa mengganggu kekhusyuan sholat ya. Tetapi ketika simbol itu kemudian juga dilecehkan dalam tanda petik begitu, nah itu juga karena ini kan berkaitan dengan agama. Agama itu kan dengan sensitivitas hati nurani, sehingga menjadi sangat sensitif simbol-simbol agama itu. Nah, simbol-simbol agama kalau saya klasifikasikan, ada yang simbol primer begitu ya, seperti lafaz jalalah tadi ya, lafaz Allah gitu kan, lafaz Muhammad atau surah Al-Ikhlas yang ada di sendal itu jelas sebuah simbol fundamental yang paling mendasar gitu, penghinaan. Tapi juga ada yang sifatnya komplementer yang sebetulnya juga ini juga jangan sampai dilakukan pelecehan seperti sajadah tadi ya, karpet tadi gitu. Itu mungkin simbol agamanya tidak terlalu primer begitu, karena hanya gambar masjid. Hanya memang masyarakat memahaminya karpet seperti itu biasanya digunakan untuk sholat itu. Nah, kelalaian seperti ini juga semestinya tidak perlu terjadi begitu. Karena sekarang dengan adanya media sosial gitu, cepat sekali masyarakat, dan masyarakat kemudian meresponnya bisa berlebihan begitu. Ya, makanya kita juga mesti hati-hati terhadap simbol pada satu sisi, jangan sampai terlecehkan, tapi pada sisi lain juga kita juga harus bisa melihat apakah ini kesengajaan, perencanaan atau kelalaian. Nah, ini juga mungkin kita bisa mengklasifikasikan case by case gitu. Tapi Pak Menteri, saya ke Pak Menteri lagi. Kalau kita bicara mengenai lalai, kita bicara mengenai hal yang sebenarnya itu tidak kita inginkan. Trompet itu faktor ekonomis. Injil buat bungkus tempe, ini kan sebenarnya kita juga miris ya, sekalipun mungkin kita tidak beragama Kristen, Nasrani ataupun yang Islam, yang Nasrani pun tidak melihat bungkus dari trompet itu. Nah, sampai sejauh mana sih kemudian tindakan follow up dari kejadian-kejadian ini, Pak Menteri? Ya, jadi ini menurut hemat saya ini sudah masuk ranah hukum. Jadi ya, ketika kemudian sebuah tindakan yang bisa dinilai apakah ini penistaan agama, penodaan agama atau tidak, maka ini kan harus bisa dibuktikan secara hukum. Karenanya proses penyidikan menjadi penting, dan yang melakukan ya tentu aparat penegak hukum. Karena harus diketahui terlebih dahulu motif dari tindakan itu. Apakah semata-mata karena ketidaktahuan, salah satu faktor motifnya ya semata-mata tidak tahu begitu, atau kehilafan tadi itu, kelalaian, sama sekali juga faktor ketidaktahuan, atau memang ada
maksud-maksud tertentu, ada unsur kesengajaan, ada motif-motif tertentu, misalnya untuk membenturkan antar umat beragama, untuk membuat kegaduhan, atau apalah sesuatu yang memang punya. Nah, disinilah pentingnya aparat penegak hukum kita untuk bekerja secara fokus dan terus mengusut secara tuntas apa sesungguhnya di balik kejadian itu, apa motifnya. Tapi Pak Menteri sudah mendapatkan laporan mengenai hasil-hasil penyidikan awal tadi. Kalau yang terkait dengan cover Al-Quran dijadikan trompet, itu yang terjadi di Kendal tadi itu, jadi itu aparat kepolisian sudah bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, bahkan staf kami dimintai keterangan, dimintai kesaksiannya, dan itu sudah proses penyelidikan sedang terjadi sampai sedang berlangsung sampai sekarang ini untuk diketahui apa motif yang sesungguhnya begitu. Proses penyidikan tengah berlangsung, tetapi ada apa setelah cover Al-Quran, bungkus tempe dari ayat Injil, dan sekarang yang terakhir tadi sudah dijelaskan sajadah yang kemudian digunakan. Apakah ada motif lain? Nanti dari sosiolog akan menjelaskan sesaat lagi di Gestur.